untuk keluar negeri saja, nggak usah tinggal lagi di Indonesia. Dan posisi saya sekarang ini sering nangis karena ingat kampung halaman, ingat anak-anaknya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Pendeta Abraham bin Moses tetap ingin tinggal di luar negeri walaupun istrinya sering menangis agar pulang ingat kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat semua, selamat pagi, selamat siang semuanya. Kali ini Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim tetap bersikeras tinggal di luar negeri walaupun istrinya menangis karena ingat kampung halaman. Jadi Abraham bin Moses ini bersikeras ingin tetap tinggal di luar negeri karena ya ada sesuatu dan lain hal mungkin yang menjadi tujuannya, ataukah tidak bisa pulang ke Indonesia, nggak punya ongkos, atau kalau di luar negeri bisa semakin bebas menistakan agama Islam dan dari situlah maka donasinya akan mengalir. Wallahu a'lam ya. Tetapi semuanya itu demi ego pribadinya Abraham bin Moses ini, lalu tidak memikirkan bagaimana istrinya yang tadi dikatakan menangis agar Abraham bin Moses ini pulang ke Indonesia, menangis ketika teringat kampung halaman. Nah sahabat, untuk video kali ini kita akan tampilkan curhat dari Abraham bin Moses, pendeta penista agama ini curhat, dan lalu kita akan tampilkan juga sebuah kisah mu'alaf yang sangat istimewa karena yang masuk Islam ini adalah seorang nenek-nenek berusia 100 tahun. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Saya nggak tahu apa yang terjadi atas saya hari ini. Kenapa saya harus ada di luar negeri? Saya sudah 3 kali diajak oleh teman-teman baik untuk keluar negeri saja, nggak usah tinggal lagi di Indonesia. Ya, di sini Abraham bin Moses kelihatannya sudah rindu ingin pulang ke Indonesia, tetapi ada sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang menurut Abraham bin Moses itu tidak bisa ditinggalkan, atau sesuatu yang merintangi agar Abraham bin Moses tidak pulang ke Indonesia atau tetap tinggal di luar negeri saja. Nah di sini sudah mulai kelihatan mau nangis ini, kasihan ini. Dan posisi saya sekarang ini sering nangis karena ingat kampung halaman, ingat anak-anaknya. Dia nyaman di Indonesia. Tetapi bagi saya tetap pada rencana Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Istrinya menangis, tetapi Abraham bin Moses malah menyanyi. Nah ini sungguh sangat membagongkan ya sahabat ya. Ya makanya segera pulang daripada istrimu menangis terus kamu ketawa-ketawa di situ sambil bernyanyi-nyanyi. Nah apakah enggak malah menambah beban penderitaan istrimu? Ya kalau istri menangis ya cepat pulang gitu loh.
Oke sahabat, biarkanlah Abraham bin Moses menyanyi walaupun istrinya menangis. Kita akan saksikan sebuah kisah, simak sebuah kisah yang sangat bombastis dari seorang nenek yang berusia 100 tahun yang akhirnya masuk Islam. Mari kita simak videonya. Sangat mengharukan sekali. Inilah kisah mualaf seorang nenek asal Amerika berusia 100 tahun. Masya Allah, 100 tahun usia nenek ini, tetapi mantap masuk Islam. Sahabat, kisah mualaf dari seorang perempuan atau nenek yang telah berusia 100 tahun ini sungguh mengharukan dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar ada. Nenek berusia 100 tahun tersebut bernama Eman Abdi Haq yang berasal dari Amerika Serikat, yang anak perempuannya telah lebih dulu menjadi mualaf dan menganut Islam. Biasanya kita tahu dari pondok pesantren anak An-Naba Center ya, yang biasanya anaknya dulu yang mualaf atau masuk Islam, dan lalu melihat ada perbedaan antara sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam tersebut. Ada kemajuan, ada peningkatan, ada perbedaan yang lebih kepada arah kebaikan yang ada pada diri sang anak. Maka banyak sekali orang tuanya yang lantas masuk Islam. Dan untuk kali ini terjadi di Amerika karena anaknya terlebih dahulu masuk Islam, dan lalu ibunya yang sudah nenek-nenek berusia 100 tahun ini akhirnya ikut masuk Islam. Nah sahabat, selama hidupnya yang hampir 100 tahun, setiap malam sang nenek selalu berdoa agar diberi petunjuk dan mencari kebenaran, dan tidak memperdulikan apapun resikonya dari kebenaran tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah mencari Tuhan. Nah sahabat, mari kita simak kisah lengkapnya. Kisah mualaf bermula dari Eman yang menganut agama Kristen pindah ke Winter Haven untuk tinggal dengan seorang saudari kembarnya dan meninggalkan gereja lokal. Dirinya sempat sedih saat akan meninggalkan gereja, namun saat memikirkannya kembali, ternyata selama ini ia sudah mencoba denominasi gereja atau keluar masuk gereja. Gereja lokal tersebutlah yang terakhir menjadi tempatnya bergabung. Nah ini sudah berkali-kali masuk ke berbagai denom, dan akhirnya mantap di denom yang terakhir yang merupakan gereja lokal tersebut. Nah sahabat, lalu pada suatu malam ia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan meminta sebuah kebenaran dari apa yang selama ini dicarinya. Tanpa alasan sama sekali, aku datang kepada Tuhan dalam sebuah doa dan bertanya kepadanya. Aku menginginkan kebenaran, tak peduli apapun resikonya. Begitu ujar Eman. Eman mengaku bahwa dirinya berdoa dan menanyakan keinginannya itu sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut kepada Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, kemudian pada suatu malam saat dirinya ingin beristirahat, bel rumahnya berbunyi dan saudari kembarnya mengatakan bahwa anak perempuannya datang. Ternyata putrinya yang datang adalah Lou, dan kemudian ia menghampiri dan menyambutnya. Putrinya Lou datang dengan pakaian yang serba tertutup dan dengan penampilan yang berbeda atau mengenakan hijab. Kemudian terheran dan menanyakan 2 pertanyaan kepada sang putri tersebut karena ia pernah melihat anaknya itu bersimpuh dan bersujud di suatu malam. Nah begini pertanyaannya para sahabat, apakah kamu masih Kristen? Dan apa pendapatmu tentang Trinitas? Tanya sang ibu kepada putrinya. Kemudian sang anak meminta waktu kepada ibunya di malam itu untuk menjawab dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya setelah saudari kembarnya tersebut tertidur.
Baru setelah itu putrinya yang bernama Lau menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi mu'alaf dan menganut agama Islam. Putrinya juga menjelaskan kepada ibunya tentang tauhid serta menunjukkan bagaimana umat Islam beribadah dan menunjukkan Al-Quran kepadanya. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Eman sangat terkejut karena ternyata pemahaman Islam sama dengan pemahamannya selama ini, di mana dirinya tidak mempercayai Trinitas dan Yesus sebagai Tuhan. Oh Lau, aku sudah berdoa untuk meminta kebenaran, tidak peduli apapun resikonya, kata Eman memberitahu sang putri. Setelah itu Eman mengambil Al-Quran dan menempelkan ke wajahnya serta menciumnya dan berkata, mengapa tidak seorang pun memberitahuku tentang ini sebelumnya, kata Eman di depan Al-Quran. Nah sahabat, sejak saat itu dirinya mulai tertarik dengan Islam yang menurutnya pemahamannya sesuai dengan dirinya selama ini. Bahkan ketertarikannya dengan Islam membuatnya semakin dalam mempelajari dan membaca Al-Quran, sampai akhirnya Allah berbicara langsung kepadanya. Dalam tanda kutip ya ini, Eman pun diajari cara sholat, cara berwudu sebelum sholat oleh putrinya Lau dan menghafalnya dalam bahasa Inggris dan Arab. Kemudian ia melanjutkannya dengan mempelajari dan membaca Al-Quran. Keajaiban yang datang kepada Eman itu dianggapnya seperti wahyu yang memang telah diberikan kepadanya. Terkadang aku mengatakan ini seperti wahyu, begitu kata Eman. Hingga suatu malam Allah menuntunnya kepada ayat dalam sebuah surah di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Menurutnya hal tersebut adalah hal yang luar biasa baginya dan membuatnya semakin tersadar bahwa selama ini semua denominasi adalah buatan manusia. Aku menyadari agama yang diberikan Tuhan dan semua denominasi adalah buatan manusia. Maha suci Allah, tutur Eman. Kemudian sang anak menelponnya dari Mesir dan memberitahunya bahwa Eman telah didaftarkan untuk pergi haji untuk menunaikan kewajibannya. Jadi aku menunaikan kewajibanku dan itu adalah pengalamanku yang sangat indah. Aku ingat ketika aku berjalan di atas bukit, air mataku jatuh bercucuran di wajahku, begitu tuturnya lagi. Kemudian dirinya kembali pulang dan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang muslim dalam Islam. Dirinya mempercayai dan menyadari bahwa hidupnya selama ini hingga berusia hampir 100 tahun adalah sebuah perjalanan menuju Islam dan menjadi kisah mu'alaf yang paling mengharukan. Aku sangat menyadari bahwa selama ini aku dalam perjalanan menuju Islam, begitu terangnya. Subhanallah, selama 100 tahun perjalanan menuju Islam itu ditempuh oleh seorang nenek yang berusia sekarang 100 tahun ini. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.